Dirt. Dirt. It was in a bag. Did you see that? A dirt bag. Good going. Axl Rose, lead vokal sekaligus pencipta lagu di grup bandnya Guns N' Roses. Sifatnya yang egois, otoriter, dan emosi yang meledak-ledak, sehingga tak jarang teman-temannya sebandnya pun terkena semprot Axl. Axl Rose juga terkenal dengan dirinya yang suka berantem. Namun, sikapnya yang temperamental dan otoriter itu berbanding seimbang dengan musikalitasnya. Lihat saja, lagu-lagu ciptaannya masih terasa timeless sampai sekarang. Itu juga dengan aksi panggungnya yang super gokil. Axl mampu menstabilkan suaranya meskipun bernyanyi sambil berlari. Dengan wataknya yang keras itu, tak jarang Axl sering berseteru dengan orang-orang di sekitarnya. Siapa saja yang pernah berseteru dengan Axl Rose? Mari kita simak info berikut ini. Yang pertama tentu saja Kurt Cobain. Awal mula perseteruan antara Axl dan Kurt Cobain dikarenakan penolakan Kurt Cobain atas bandnya Nirvana untuk menjadi band pembuka konser Guns N' Roses. Setelah menolak tawaran Axl Rose, Kurt Cobain mulai berbicara tentang Guns N' Roses. Axl menyebutkan kepada media dan mengklaim bahwa Guns N' Roses itu menyedihkan dan tidak berbakat. Tentu saja pernyataan Cobain ini membuat Axl Rose marah. Perang mulut antara mereka berdua terjadi di media. Ditambah lagi pada saat MTV Video Music Award tahun 1992, istri Cobain, Courtney Love, dia bertanya apakah Axl mau menjadi ayah baptis putri mereka, Frances Cobain. Axl menjawab, mengapa Anda tidak menutup jalan Anda? Kurt kemudian mendorong Axl Rose dan bertengkar hebat dengan menyebut Axl sebagai homoseksual. Dalam wawancaranya dengan Michael Ezrit dalam biografi tidak resmi Come As You Are, Cobain mengaku ada satu hal yang dia suka dari Guns N' Roses, yaitu mereka benar-benar total dalam bermusik. Yang kedua, perseteruan Axl Rose dengan Slash, rekannya sendiri di GNR. Perseteruan antara Axl dan Slash disebabkan karena Slash menerima tawaran dari Michael Jackson untuk mengiringi aksi panggungnya. Hal ini membuat Axl Rose marah. Michael Jackson pernah dituduh melakukan pelecehan seksual. Hal itu juga yang membuat Axl ingat masa lalunya, ketika ia menjadi korban sang ayah. Saya mengatakan kepada Slash untuk tidak melakukannya karena Axl pernah dilecehkan oleh ayahnya ketika dia berusia 2 tahun. Dan Axl percaya tuduhan pelecehan seksual terhadap Michael Jackson itu. Axl sangat terpukul dengan keputusan Slash tersebut. Ia padahal berpikir mendapat dukungan untuk melawan segala bentuk pelecehan dari sang gitaris. Tak cuma tampil untuk panggung tribut saja, Slash juga mengisi lead gitar pada lagu Black or White milik Jackson yang dirilis tahun 1991. Ketegangan pun semakin menjadi sampai akhirnya Slash memutuskan hengkang dari band tersebut. Pertunjukan terakhirnya dengan Guns N' Roses tercatat pada Juli 1993. Axl menyebut Slash adalah sebuah kanker dan dia tidak akan mau reuni dengan Guns N' Roses sampai Slash mati. Namun setelah belasan tahun tak berkomunikasi, akhirnya keduanya membuka obrolan di tahun 2015. Perseteruan keduanya pun akhirnya berakhir dengan kembalinya Slash ke GNR. Yang ketiga adalah perseteruan antara Axl Rose dan Vince Neil. Perseteruan antara mereka kedua ini dipicu karena si Vince ini memukul gitaris GNR Izzy Stradlin di belakang panggung MTV Music Award.
Pukulan itu dikaitkan sebagai balasan atas insiden sebelumnya yang terjadi di sebuah klub malam karena Izzy diduga mengganggu dan menyerang istri Neil. Axel pun berang melihat Izzy Stradlin dipukul oleh Vince Neil. Axel muncul di televisi dan menantang Vince Neil untuk duel di lapangan parkir. Tapi perkelahian itu pun tidak terjadi. Axel dan Vince Neil hanya saling bertukar makian, saling mengutuk dan menantang. Ternyata perseteruan itu pun mengundang banyak respon. Bahkan sebuah rumah judi melemparkan taruhan siapa yang bakal menang, Axel atau Vince. Dan yang lebih gila lagi, banyak yang ikut taruhan. Sayangnya tak ada yang menang dan yang tak ada kalah. Karena sampai sekarang perkelahian itu tak pernah terjadi secara fisik, hanya adu mulut. Yang keempat adalah perseteruan antara Axl Rose dan Jon Bon Jovi, vokalis Bon Jovi. Jon Bon Jovi merasa cemburu dengan kepopularitasan Axl Rose di media massa. Tapi untung saja Axl tidak pernah merespon balik. Jon Bon Jovi merasa kurang suka dengan cara Axl yang mendapatkan popularitas dengan kontroversial dan membuat onar antar sesama musisi. Jon Bon Jovi juga membandingkan dirinya yang lebih banyak karya album dan lagu, sedangkan Axl yang sudah lama vakum bertahun-tahun. Jon Bon Jovi juga merasa iri kepada Axl karena Axl lebih banyak mendapatkan penghargaan, sedangkan dirinya tidak. Yang kelima adalah perseteruan antara Axl dengan Scott Weiland, vokalis Velvet Revolver. Pada tanggal 6 Maret 2006, Axl Rose mengeluarkan berbagai penghinaan pada Velvet Revolver dan vokalis Scott Weiland. Axl Rose mengatakan mereka penipu, dan Velvet Revolver pun membalas di situs pribadi mereka bahwa panggilan Axl itu adalah lemak, botox berwajah, dan orang kecil yang ketakutan yang pernah berpikir bahwa dia adalah raja. Scott Weiland sendiri tergabung dengan band bentukan Slash, Velvet Revolver. Namun di tahun 2008 setelah berpisah dengan Velvet Revolver, Scott Weiland menyatakan bahwa pendapatnya tentang Rose berubah. Berbicara dengan Rolling Stone, ia berkata, "Semua orang telah dibuat Axl menjadi gila, dan aku tidak tahu, dia sangat baik sekali." Itulah sederet orang yang pernah berseteru dengan Axl Rose. Mungkin ada yang bisa menambahkan, silakan tulis di kolom komentar.